Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Rahayu, salam kebajikan. Ya, jumpa lagi dengan Dr. Rohmidi Sri Kusuma SHMH dari Padepokan Kopi Konsultasi yang tergabung dalam tim hukum dan advokasi paslon nomor 2, yaitu Haji Halim dan Haji Aris. Pada hari ini saya akan sampaikan somasi terbuka kepada saudara S alias SKT di tempat dimanapun saudara berada. Ini perlu saudara simak baik-baik. Jadi sehubungan beredarnya voice note yang diduga itu mirip suara saudara, maka somasi ini kami tujukan kepada saudara agar semua masyarakat Kabupaten Bantul dapat mengetahuinya. Makanya sifat somasi ini adalah terbuka. Kemudian bahwa beredarnya voice note ini kan diduga mirip suara saudara, kemudian hal tersebut beredar melalui voice note WhatsApp, dan kami ketahui pada saat masa kampanye pilkada yang ditujukan kepada seseorang yang antara lain isinya adalah menyebarkan berita bohong, menghasut, ujaran kebencian, dan berakibat menjadi suatu fitnah serta mencemarkan nama baik salah satu calon yang itu diduga bermaksud untuk memenangkan salah satu calon, di mana hal tersebut akan berdampak mengadu domba. Maka kami minta saudara agar sesegera mungkin meminta maaf kepada yang saudara maksudkan dalam waktu 1 kali 24 jam. Dan ini enggak main-main karena hal tersebut jika tidak saudara lakukan, tentu ini merupakan hal yang memberatkan secara hukum. Nah, kemudian yang kedua, sangat jelas dan tegas bahwa dalam Undang-Undang Pemilu dalam pasal 280 ayat 1, baik itu ada dalam huruf C dan D, itu dinyatakan sebagai berikut. Nah, inilah bunyi yang ada dalam huruf C, yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Kemudian yang huruf D, menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat. Nah, ini aturan ini memiliki nilai filosofis untuk mengantisipasi agar supaya pesta demokrasi itu merupakan sebuah kewajiban kita bersama untuk memilih dan menentukan siapa yang akan jadi pemimpin dengan cara yang damai. Ini yang perlu kita garis bawahi supaya masyarakat luas mengetahuinya. Kemudian berdasarkan pasal 69 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, itu dijelaskan secara tegas, disebutkan bahwa kampanye hitam atau yang disebut black campaign atau negatif campaign itu sesuatu yang sangat merugikan. Karena apa?
Karena black campaign merupakan ya sesuatu kampanye untuk melakukan berupa penghasutan, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat. Kemudian menurut KBBI bahwa kampanye hitam adalah kampanye dengan cara menjelek-jelekan lawan politik. Jadi black campaign dapat pula diartikan sebagai kampanye yang bersifat kepada penghinaan, menyebarkan berita bohong, fitnah, atau ditujukan untuk menjatuhkan kandidat tertentu. Jadi ini pada prinsipnya kalau dalam kamus KBBI. Nah, selain itu, kegiatan black campaign ya tidak hanya merugikan pasangan dari calon, dan ini yang perlu kita ingat. Jadi yang dijatuhkan dalam pemilihan umum atau pemilu, tetapi juga ya merugikan masyarakat itu sendiri. Karena apa? Memberikan informasi atau berita bohong, atau juga disebut berita hoax ya. Nah, sehingga atas adanya dugaan pelanggaran tersebut kami pastikan berpotensi dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah sebagaimana yang diatur dalam pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Nah, ini penting sekali menjadi catatan masyarakat agar masyarakat semakin cerdas. Kemudian bagaimana ketika kita menghadapi pesta demokrasi supaya tetap menjaga kedamaian, karena ini kan pestanya dalam satu keluarga. Untuk itu ya, Saudara S harus mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas perbuatan tersebut secara hukum. Yang terakhir ya, kami tim hukum mendesak untuk secepatnya agar pengaduan yang telah kami sampaikan ke Bawaslu pada hari ini tadi, Selasa 8 Oktober 2024, agar segera ditindaklanjuti dan mengusut tuntas sebagaimana hukum yang berlaku, agar supaya pelaku tersebut ada efek jera. Jadi kami kira ini somasi yang bisa kita sampaikan, dan ini semoga akan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di masyarakat Bantul ya. Jadi kami mengharap ya, dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bantul atau dimaknai sebagai pesta demokrasi itu bisa berjalan lancar ya. Kita gunakan adab dan kesantunan dalam berpolitik sehingga akan tetap menjaga sampai itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Matur nuwun.